Good day universe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respect. Kita tidak bicara World Cup hari ini karena tidak ada pertandingan dan World Cup sudah masuk ke babak semifinal. Ada 4 tim, ada Spanyol, Prancis, Argentina, dan Inggris. Siapa juaranya? Kalau saya tetap menjagokan Argentina. Walaupun harapan ingin Inggris juara untuk kedua kalinya. Jadi tidak bicara World Cup, kita bicara Persib. Pada pertandingan Persib hari ini, lanjut. Ya, awalnya Bos Igor itu akan melakukan TC di Bangkok, tapi kabarnya dibatalkan. Apa? Karena jadwalnya bentrok, terlalu mepet dengan ACL 2, babak playoff, dan juga Piala Shopee. Jadi TC di Bangkok dibatalkan. Lalu, apakah TC itu penting? Saya yang pernah mengikuti TC Persib di Batam tahun 2022 waktu zamannya Bos Robert. TC penting. Kenapa? Untuk bondage, untuk apa ya, saling mengenal pemain satu sama lain, kemudian mempererat chemistry, dan terbukti TC di Batam waktu itu hasilnya apa? 2023 juara, 2024 juara, karena materi pemain yang waktu itu juara bintang ketiga adalah pemain-pemain yang TC waktu di Batam. Jadi memang penting TC. Tapi kalau enggak pun saya rasa nggak masalah, karena pemain yang sekarang mayoritas adalah pemain yang membawa Persib juara di bintang keempat dan kelima. Jadi Bos Igor lebih tahu. Kalau menurut Bos Igor tidak perlu, artinya saya buka Persib, saya tos sama Bos Igor. Saya yakin Bos Igor akan memberikan yang terbaik buat Persib Bandung. Jadi ya nggak masalah. Jadi TC dibatalkan ya, tadinya mau di Bangkok. Lanjut, kita masih ngomongin Persib nih. Sekarang pertransferan. Kemarin banyak pemain diaspora yang bergabung ke Persib, kemudian bergabung juga ke tim lain, Persija dan lain sebagainya. Saya Boboto Persib sangat mensupport pemain diaspora itu berbondong-bondong kembali ke Liga 1. Kenapa? Pertama, kalau mengangkat Liga 1, artinya tim yang bagus di Liga 1 seharusnya tidak hanya Persib. Minimal ada 5 tim yang kuat, karena liga-liga di Eropa, tiap liga itu pasti punya the big five. Inggris punya Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Newcastle, Tottenham, kalau Inggris banyak ya. Itali, AC Milan, Inter, AS Roma, Lazio, Fiorentina, dan lain sebagainya. Juventus tentunya. Prancis, Ligue 1, ada PSG, AS Monaco, Marseille, kemudian apalagi ya, kalau di Belanda tentunya ada Ajax, PSV Eindhoven, Feyenoord, dan masih banyak lagi. Jadi di Indonesia juga the dream team jangan hanya Persib Bandung. Pemain diaspora yang ke Persija banyak pun support, seperti Arhan. Kalau saya setuju, Marcelino setuju. Artinya selama mereka tidak menyalahi aturan kontrak tertulis yang namanya gentleman agreement, it's okay kalau tidak dilakukan, karena tidak ada kekuatan hukum tetap di situ. Kecuali kalau sudah dilimpahkan sebuah kertas di atas materai, itu harus dijalankan. Kalau sekedar gentleman agreement tidak dijalankan pun tidak ada kekuatan hukum tetap. Marcelino, Arhan, mau Persija silahkan, saya sangat support. Kenapa? Supaya Persib sendiri umumnya Liga 1 tim yang dream team julukannya atau Galacticos itu banyak. Kompetisi akan semakin sehat, semakin menarik, dan menaikkan nilai dari Liga 1 ini sendiri. Yang untung siapa? Pada akhirnya untung semua penikmat Liga 1. Saya Boboto Persib. Dan lanjut, masih nyambung di transfer, kita bicara Ramon Hengki. Saya adalah satu fans dari Ramon. Pada saat Ramon kesulitan mencetak gol, saya masih percaya walaupun waktu awal bergabung, pertandingan pertama kedua tidak sesuai ekspektasi saya saat itu. Ekspektasi saya seperti Baros, Ramon, tapi ternyata Ramon sulit menciptakan gol. Baros yang di luar ekspektasi saya, termasuk Andrew. Tapi berjalan waktu, kesempatan terus diberikan, kepercayaan terus diberikan, dan Ramon pun akhirnya mencetak gol. Saya ada di momen itu. Ramon pertama kali mencetak gol dan sekarang dipertahankan oleh Persib. Saya rasa keputusan yang baik daripada meminjamkan. Lebih baik kalau masih ada kontrak, ya udah teruskan, ya enggak? Karena kalau Persita hanya ingin meminjam, gaji dibebankan ke Persib yang rugi. Jadi ya udah,
keputusan yang tepat. Dan balik lagi, saya trust sama Bos Igor. Keputusan Bos Igor mempertahankan Ramon, saya sangat support. Dan Ramon selamat bermain di musim ini, semoga menambah lagi bintangnya untuk Persib Bandung dan terus membuat Bobotoh happy, Bobotoh Persib ya. Oke, lanjut. Barusan saya lihat di channel yang membahas Persib, Bobotoh di latihan perdana itu sampai dengan kurang lebih 2000 Bobotoh Persib. Wow, luar biasa. Selama saya jadi YouTuber dan selalu hadir di latihan Persib, kayaknya ini paling banyak pada saat Persib melakukan latihan perdana dan Bobotoh hadir musim ini paling banyak. Sebelum-sebelumnya di saat saya selalu hadir, Bobotoh tidak sebanyak ini. Dan barusan saya lihat, wow, Bobotoh Persib memang luar biasa. Unconditional love-nya memang terasa banget ya. Cinta tanpa syarat. Kenapa saya bilang gitu? Persib juara nggak juara juga Bobotoh selalu ini aja, selalu banyak. Apalagi 3 kali juara berturut-turut. Wah, musim 2026 latihan perdana yang datang lebih dari 2000 orang, luar biasa. Bobotoh Persib, atur nuhun selalu support tim Persib. Buat para pembawa Persib yang bertahan di musim ini, saya doakan semoga meraih juara lagi di kompetisi liga yang lebih kompetitif dan semoga juga bisa mengangkat Liga 1 ini peringkatnya minimal di ASEAN, peringkatnya naik, dan semoga bisa mengalahkan J-League suatu saat. Saya tahu waktu J-League awal kali launching tahun 94 ya, itu memang banyak bintang-bintang yang sudah berumur. Kemudian J-League juga setelah berjalan sekarang hampir 22 tahun dari tahun 94 2026 dan hasilnya liga terbaik Asia sekarang kayak. Semoga liga yang lahirnya bersamaan dengan Ligina 1, Liga Indonesia 1. Nah, Ligina ini bisa ada di titik kan minimal bersebelahan sama Liga Jepang. Awalnya dengan cara apa? Yang menaikkan kualitas liganya. Dengan cara apa? Banyakin pemain bintang masuk ke Liga 1. Sekarang udah mulai di diaspora pada pulang. Ya udah, selain mengangkat timnas, pemain diaspora juga ingin mengangkat nilai atau peringkat dari Liga Indonesia sendiri. Support, jangan pemain diaspora nggak boleh ke Indonesia loh. Emang hanya timnas yang harus naikin batasinya? Enggak, liganya juga harus main. Jadi itu aja komentar saya dan itu aja yang ingin saya bahas pagi ini. So, ketemu besok. This is it. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Kemudian juga di follow media sosial saya lainnya, ada di Instagram, kemudian ada di Facebook, ada di TikTok, dan YouTube saya semoga cepat di 50 subscribers supaya bisa live dan juga supaya cepat bisa monetize. Oke, Tinggal udah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, viewers.